Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mengikutkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita yang kedua pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya, selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan pagi hari ini, wajah-wajah yang bersukacita, boleh pandang juga samping kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, selamat beribadah. Haleluya. Sebab kita percaya keberadaan kita pagi hari ini bukti cinta dan kasih Tuhan masih nyata dalam setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memulai ibadah kita di dalam doa Bapak Ibu. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengumpulkan setiap kami pagi ini kembali datang untuk boleh beribadah bersama-sama. Dan Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saat kami merindukan Engkau maka Tuhan akan hadir. Dan saat Tuhan hadir, maka hadirat Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami. Tuhan Yesus, biarlah perkenanan-Mu turun, kekudusan daripada Tuhan melingkupi setiap kami, sehingga persembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap beribadah. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Engkau hadir ya Tuhan.
Nyatakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita yang merindukan Tuhan, mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, katakan Tuhan hadir. Mari kita rindukan Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Kami cari wajah-Mu, yes Jesus, menikmati-Mu. Sebab Engkau yang lebih rindu kepada kami Tuhan.
memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak. Mari jemaat Tuhan saja hadirat-Mu. Mari rindukan Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami rindu menghormati hadirat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama hadirat-Mu memenuhi Jesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu saat ini. Kami rasakan hadirat-Mu, memenuhi setiap kami yang haus. Kami datang menyembah-Mu, kami cari wajah-Mu Tuhan. Allah sumber kekuatan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan terlebih rindu bertemu dengan kita Bapak Ibu. Kami cari wajah-Mu, kami datang mendekat kepadamu Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang setia.
Biar segala yang bernafas memuji-muji-Mu Langit dan bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus baik, sungguh baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setia-Mu. Kami gak mau datang dengan tangan hampa ya Tuhan, tapi kami datang mengucapkan syukur kami pagi ini. Biar hadirat-Mu menjamah setiap kami, menjamah yang terluka ya Tuhan, menjamah yang sakit, menjamah yang lemah, menjamah setiap kami Tuhan, pulihkan, memberkati kami Tuhan, melepaskan setiap kami. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kelepasan, ada pembebasan. Tercurah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Engkau dahsyat, Tuhan Yesus Engkau benar. Haleluya. Oh Yesus. Kami terima ya Tuhan pagi hari ini melihat hadirat-Mu. We worship You. Thank you Jesus. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia.
bersama-sama kita rindukan kemuliaan-Mu datang penuh hidup bersemayam di tengah-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu penuhi kami, penuhi tempat ini Tuhan, bersemayam di tengah-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu kami rindu seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah kami rindukan kemuliaan-Mu lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita sambil sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu di tempat ini memulihkan, membebaskan setiap kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, lebih dan lebih lagi. Kami rindu bersorek-sorek di rumah Tuhan. Kami percaya jubah pujian ada di antara kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kita siap bersorek-sorek, bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sekali kami rindu menyapa semuanya, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu anak muda, shalom. Haleluya, kita bersyukur punya Tuhan yang baik, amin. Kitab Mazmur 133 berkata, apabila kita hidup rukun Bapak Ibu Saudara, tinggal bersama-sama beribadah, Tuhan akan memerintahkan berkatnya tercurah bagi saudara dan saya, amin. Kasih tahu samping kanan kiri, katakan aku mengasihimu. Haleluya, biar kita hidup rukun bersama-sama. Sehingga Tuhan boleh memerintahkan berkatnya bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh
yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami merasa bahagia Tuhan, sebab Tuhan yang mengumpulkan setiap kami untuk boleh bersama-sama bersorak-sorak di tempat ini Tuhan Yesus. Thank you Lord. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum duduk, pastikan samping kanan kiri sekalian katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Kita saudara dalam Kristus, amin. Haleluya, persilakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita juga bersuka cita. Boleh diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini. Mari persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum memberi kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk pagi yang ini ya Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk berdoa memuji memulakan nama pada hari ini ya Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu ya Bapak, kami akan memberi persembahan kami ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Biarlah persembahan ini hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Biar ini menjadi doa kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian ini, katakan Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan saja dari awal katakan kiranya. Ini menjadi doa kami Tuhan. Mari bersama-sama. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Tuhan,
Haleluya bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menanti-nantikan berkat-Mu. Karena Engkaulah penolong kami, pelindung yang sejati. Terima kasih Tuhan buat kesempatan memuji-muji Tuhan. Dan saat ini kami mau buka hati bagi firman-Mu. Karena satu hal yang kami yakini bahwa langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua. Supaya kami terus dibimbing Tuhan, diajar, dinasihati, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika ada di antara kami yang hadir di tempat ibadah ini dengan masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan-kesulitan hidup, kami percaya Allah yang hadir dalam ibadah ini mampu bahkan sanggup menolong, melawat, memulihkan dan memberkati kami semua. Sehingga kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru dan kami siap untuk menyambut firman. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada satu perikop bacaan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Judul perikop itu ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Dari judulnya saja sudah mengandung profetik bagi kita. Karena di situ Tuhan mau agar kita tidak berkutat dan terperangkap dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang fana. Tapi Tuhan mau kita bergeser dan berpindah kepada hal-hal yang kekal. Karena ikan bicara tentang yang fana, sementara, tapi penjala jiwa, jiwa-jiwa berbicara tentang hal-hal yang kekal. Haleluya. Kita baca sama-sama dari ayatnya yang pertama sampai ayat 11. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak merumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Demikian jawab pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada ibadah yang kedua di minggu pagi yang berbahagia ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Dari bacaan ini, di perikop yang kita baca ini, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini, kita akan melihat sebuah judul, sebuah tema yang saya beri nama Kristen produktif. Produktif itu artinya berhasil, sukses. Dan Tuhan mau kita produktif. Amin. Artinya Tuhan mau kita berhasil. Kita diberkati. Karena kalau kita diberkati, maka kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Sebab orang yang punya berkat, punya sesuatu, dia bisa kasih kepada orang yang tidak punya apa-apa. Artinya dia jadi berkat. Dan itu maunya Tuhan. Sebab dengan kita menjadi berkat, maka Tuhan dimuliakan. Dan orang bisa datang berjumpa dengan Tuhan. Gara-gara kita bisa jadi berkat. Nah, Tuhan punya tujuan dengan hidup kita. Dia menciptakan kita dan dia menjadikan kita pribadi-pribadi yang berhasil, yang produktif. Supaya lain orang bisa mengalami berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, hari itu, pagi-pagi itu, murid-murid, bukan murid-murid ya, tapi orang-orang di Galilea ya, mereka belum jadi murid itu. Orang-orang di Galilea ini, Simon dan teman-temannya ini mereka sudah mulai tarik perahunya ke darat. Bahasa di sini yang dipakai menghela perahunya ke darat. Dan jala sudah mulai mereka cuci, mereka basuh ya. Karena penangkapan selesai. Dan selesai penangkapan itu, ikan tidak ada. Hasilnya tidak ada. Orang banyak mengurumuni Yesus. Dikatakan dalam ayat yang pertama itu. Mereka mengurumuni Yesus untuk apa? Karena mereka tahu dia ini akan datang membawa berkat, sesuatu bagi mereka. Dan di sini Alkitab mencatat mereka mengurumuni Yesus hendak mendengar firman. Luar biasa. Jadi zaman dulu sampai sekarang orang menggandrungin firman Tuhan. Amin. Tapi satu waktu nanti firman Tuhan biarpun dicari dari benua yang satu ke benua yang lain sudah tidak ada. Karena akan ditarik, akan diangkat. Sebab itu selagi ada kesempatan kita mendengar firman, dengar baik-baik. Dan juga selagi ada kesempatan kita memberitakan firman, beritakan firman yang betul. Amin. Beritakan firman yang betul. Nah, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, setelah sementara mereka lagi mencuci, membasuh jala-jalanya, Yesus hadir dan Yesus menaiki salah satu perahu. Lalu berkata, bertolak sedikit agak dalam. Sedikit ya. Sedikit agak dalam. Dia bertolak ke pinggir pantai. Kemudian dia mengajar mereka. Dari tepi pantai itu sudah. Selesai mengajar, dia perintahkan lagi kepada Simon, bertolaklah agak dalam. Lalu tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ibu bapak, Simon menjawab perintah ini. Dia bilang, guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya, ikan-ikan ini, mereka ini berkeliaran malam hari. Cari makan di malam hari. Saya ingat di kampung saya, saudara-saudara, di Papua Barat Daya, di Raja Ampat, saudara-saudara, itu ikan banyak sekali. Dan biasanya cari ikan paling afdol itu malam. Di malam hari kita bisa bawa itu lampu, Petromax atau obor, dan pergi obor itu ikan. Orang sana bilang lobe,
Lobe itu ikan. Ikan ketika dia lihat cahaya lampu, ada terang, dia bukan menjauh, dia datang. Makin dekat dia datang. Itu kesempatan. Langsung ditikam. Tikam. Dengan apa itu? Kalawai. Kalawai itu ya apa, alat tikam yang ada cabangnya 3. Kadang-kadang juga ada banyak. Tapi biasanya yang dipakai itu yang 3 cabang itu. Seperti trisula, tidak terlalu besar, sedang saja, ya kira-kira 3 jari saya ini. Ya, kalau sudah dekat, langsung ditikam. Jadi satu malam itu tidak sampai pagi, tapi sampai tengah malam, itu perahu-perahu kecil bisa penuh itu. Dengan ikan-ikan yang ditangkap. Jadi kalau pagi ini, Tuhan kau suruh saya cari ikan, tebarkan jala, mau tangkap apa? Ikan semua sudah pulang. Tapi karena engkau yang perintah, saya tebarkan jala juga. Ini dahsyat saudara-saudara. Dan ketika mereka melakukan, Alkitab menjelaskan kepada kita yang kita baca tadi, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka beri informasi atau menghubungi teman-teman di perahu lain untuk datang membantu. Dan mereka isi 2 perahu itu hampir tenggelam. Baru hampir ya saudara-saudara. Artinya full. 2 perahu itu diisi dengan ikan. Luar biasa dahsyatnya. Nah ibu bapak yang kasih dalam Tuhan. Ini kita lihat saudara-saudara. Sebuah kebenaran yang mau menjelaskan kepada kita bahwa di mana Yesus hadir, pasti terjadi mujizat. Amin. Di mana Yesus ada, mujizat terjadi. Luar biasa. Di pinggir Galilea waktu itu dia hadir, terjadi mujizat. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Luar biasa. Ketika dia hadir di depan kuburan dari Lazarus yang sudah 4 hari mati, orang yang sudah 4 hari mati ini bangkit. Dia bisa bangkitkan. Waktu dia berpapasan dengan rombongan yang keluar dari kota Nain. Mengusung pemuda Nain yang sudah mati saudara-saudara. Yesus menghampiri mereka dan Yesus berkata kepada ibu dari wanita itu. Ibu dari anak muda itu. Jangan menangis. Dan Yesus menjamah orang mati itu. Dia bangkit saudara-saudara. Dasar saudara-saudara. Di kana dia hadir, dia robah air jadi anggur. Di mana saja dia ada, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Karena itu hadirkan Yesus selalu dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Supaya perkara-perkara ajaib dapat terjadi. Amin. Nah mari kita lihat lebih jauh saudara-saudara. Kristen yang produktif itu Kristen yang seperti apa? Saya lihat ada beberapa kebenaran yang perlu kita renungkan bersama dan hidupi kalau kita mau atau kita rindu menjadi Kristen yang produktif, Kristen yang diberkati supaya kita bisa jadi berkat. Yang pertama dimulai dari perubahan paradigma. Mari katakan bersama saya, paradigma saya harus berubah. Jadi ibu bapak tahu paradigma ya. Paradigma itu sudut pandang. Sudut pandang itu namanya paradigma. Jadi seseorang itu di mana dia lahir, dia tinggal, itu mempengaruhi sudut pandangnya. Paradigma berpikirnya, saudara-saudara. Nah karena itu paradigma seseorang itu sebenarnya menentukan dia bisa berhasil atau tidak. Saya karena lahir di kampung, di pesisir pantai, maka ketika saya lihat jembatan, ya itu saya ingat itu pelabuhan. Dan itu ada lautan, ada air, ada ikan-ikan.
dan perlu pakai perahu atau speedboat atau longboat untuk berjalan di atas air ya, maksudnya untuk mengarungi pulau yang satu ke pulau yang lain atau kampung yang satu ke kampung yang lain yang ada di pulau. Jadi itu terngiang-ngiang terus dan terekam dalam pikiran saya. Ketika saya sudah mulai dewasa dan pemuda, saya ada di Jakarta. Dan saya lihat banyak jembatan itu. Tapi saya tidak menjumpai di sana ada pelabuhan atau ada perahu. Yang ada saya lihat ada banyak mobil di bawah jembatan itu. Banyak orang-orang dan banyak rumah-rumah. Kecuali kalau kita ke pelabuhan ya. Itu yang saya lihat. Oh, beda ini di sini ya. Kita melihat segala sesuatu tidak seperti yang kita alami di kampung. Ini berbeda di sini. Lalu saya mulai berpikir, kalau saya mau eksis dan maju di kota besar ini, apalagi ini ibu kota, maka saya harus berani merubah sudut pandang saya, paradigma. Paradigma berpikir saya, ini saya harus rubah. Yang dari kampung saya kasih tinggal, saya ambil yang kota punya. Haleluya. Kekristenan itu seperti itu. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Orang yang ada dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Tuhan itu kita harus berani tinggalkan paradigma yang lama dan ambil paradigma yang baru. Sudut pandang yang baru. Pak Pendeta kok bisa lari ke paradigma padahal ini bicara tentang menangkap ikan di pinggir pantai. Ya, dan poin itu yang pertama yang Yesus sedang kerjakan. Yesus perintahkan Simon dan teman-teman. Sekarang agak dalam sedikit bertolak lalu tebarkan jala. Dan Simon berkata, kami sudah selesai. Sepanjang malam kami kerja keras. Dan ikan-ikan itu keluar malam. Dan kami sudah bekerja keras. Dan bekerja keras pun tidak dapat apa-apa. Lalu pagi ini kau suruh kami tebarkan jala lagi. Ini kan tidak masuk akal. Tapi karena engkau yang menyuruh, nah ini. Segala sesuatu kalau ada tapinya itu berarti ada kemungkinan. Amin. Kalau ada tapi saudara-saudara, itu semua hal yang kita ngomong dari awal itu hilang sudah itu. Misalnya kita ngomong Pak Winarto itu orang yang bagus begini, suka memberi dan perhatian. Tapi, kalau tapi yang tadi kau ngomong itu sudah selesai itu. Tidak ada guna lagi. Dan Simon Petrus bilang, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan. Ibu bapak, ini maksud saya paradigma baru. Paradigma yang lama itu cari ikan malam. Tapi paradigma baru bersama Yesus tidak ada siang, tidak ada malam. Semua segala cuaca oke punya. Mari ikuti kata-kata saya. Bersama Yesus dan dengan Yesus. Semua cuaca saya bisa tempuh. Dan di sana ada berkat yang tersedia bagi hidup saya dan keluarga saya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Ada Yesus bukan soal siang, bukan soal malam. Tapi dia adalah pencipta. Pada waktu dia perintahkan untuk tebarkan jala itu saudara-saudara. Semua ikan sudah dengar. Haleluya. Ikan-ikan yang sudah kembali masuk lubang-lubang rumahnya, karang-karang itu, dengar. Yesus bilang, Simon suruh tebarkan jala, berarti kita disuruh datang. Masuk ke jalannya. Ayo, jalan. Semua ikan itu berebut. Masuk ke jalannya, Simon dan teman-temannya. Sampai-sampai barangkali ini kalau di fragmen, atau dibikin film, ada ikan yang protes sama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, saya nggak kebagian masuk itu. Bagaimana? Kamu pulang tidur lagi. Nanti lain waktu bisa masuk. Saudara-saudara, sampai jalannya penuh ikan. Haleluya. Tinggalkan paradigma yang lama, cara-cara yang lama. Ambil cara yang baru bersama Tuhan. Amin. Kita pasti maju. Kita pasti berhasil. Tuhan itu segala-galanya. Karena itu ketika kita ikut Dia, ketika kita mau memulai dengan cara pandang yang sudah berubah, Tuhan akan buka jalan dan memberkati kita. Pikiran kita ini, cara berpikir kita ini yang sebenarnya menghambat kita untuk lebih maju. Menghambat kita untuk lebih berhasil. Ini pikiran kita ini. Karena itu pikiran-pikiran yang kerdil, kecil, dan yang kolot itu harus buang. Ganti pikiran yang baru. Paradigma dari Tuhan itu yang penting. Paulus berkata dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2, Paulus bilang begini. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus berubah. Dan perubahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini berbicara tentang hal-hal yang menyangkut batin dan pikiran manusia. Itu budi. Jadi perubahan itu dia mulai dari dalam. Dari hati kita dan pikiran kita. Itu yang kita taklukkan di bawah kaki Tuhan. Dan ketika kita mulai berubah itu, maka kita akan lihat. Segala sesuatu yang tidak mungkin, jadi mungkin. Segala sesuatu yang sulit, jadi gampang. Jadi gampang. Artinya ada jalan. Bukan berarti gampang sekali saudara-saudara, tapi ada jalan. Kita bisa menaklukkannya. Kita bisa menghadapinya bersama Tuhan. Di sini yang diperlukan paradigmanya yang harus berubah. Itu kebenaran yang pertama. Kalau mau jadi produktif ya, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Ibu Bapak, yang kedua harus bekerja keras. Mari katakan bersama saya harus berani bekerja keras. Banyak orang kan tidak berani bayar harga. Maunya itu duduk-duduk, doa-doa, ya amin sudah ada. Enggak bisa. Tuhan dengan kuasanya, dengan tanggung jawabnya mempersiapkan berkat-berkat itu bagi kita. Tapi Dia juga memerlukan tanggung jawab kita untuk mengusahakan, mengelola, dan menikmati. Amin. Kita tidak bisa duduk-duduk lantas berhasil. Tapi kita harus siap bekerja keras. Simon bilang kepada Tuhan Yesus, sepanjang malam kami sudah bekerja keras. Orang-orang ini bukan orang malas. Orang-orang yang bekerja keras. Sudah kerja keras, nol besar. Gak dapat apa-apa. Walah, apalagi kalau gak kerja. Lebih gak dapat apa-apa. Jadi kita lihat bahwa sukses itu memerlukan kerja keras. Sungguh-sungguh. Mari katakan bersama saya harus sungguh-sungguh melayani dan bekerja. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Sungguh-sungguh. Kita tidak diberkati karena hanya sekedar masuk gereja, saudara-saudara. Tapi kita diberkati
kalau kita siap bekerja keras. Amin. Pak Pendeta, ayatnya di mana? Ada. Saya ingat-ingat dulu Amsal pasal 10 ayat 4. Amsal pasal 10 ayat 4 itu bilang begini, 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang bikin saudara kaya itu apa? Ke gereja atau bekerja keras? Rajin bekerja. Rajin bekerja. Saudara lihat itu orang-orang yang tidak ke gereja yang rajin bekerja itu kaya-kaya mereka. Kaya-kaya mereka. Punya gedung bertingkat-tingkat, punya pabrik, punya perusahaan-perusahaan besar. Kuasai dunia ini saudara-saudara dengan kekayaannya. Kenapa? Karena mereka kerja keras. Selain kerja keras, mereka dipercaya. Kalau pesan dari Sun Tzu ini dia hidup 3000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus hadir waktu itu. Saya bukan puji-puji Sun Tzu. Tapi saya cuma mau kasih tahu dalam budaya Cina. Dia bilang begini, kalau kau mau berhasil dalam hidupmu dan keluargamu, pertama kau harus ingat Tian. Do you know Tian? Bukan tiang ya, Tian. Tian itu Tuhan. Yang kedua, kau harus rajin bekerja. Masuk itu. Yang ketiga, kau harus jadi orang yang jujur. Baru yang keempat, kamu masih hidup dengan rendah hati. Semua masuk firman itu. Itu ajarannya Sun Tzu. Saya minta maaf ya, ini karena saya suka baca buku. Begitu, itu yang saya tahu. Tapi hari ini kita bicara satu poin saja. Satu poin, kerja keras. Dan Alkitab berkata, kalau kita rajin, kita pasti kaya. Tapi kalau kita malas, miskin. Karena itu Sulaiman juga suruh kita belajar kepada semut kan? Di Amsal pasal 6 kan? Hai pemalas, pergilah, belajarlah kepada semut. Jadi kita mesti rajin. Siap bekerja keras. Banyak orang tidak maju karena tidak siap bekerja keras. Dia mau enak-enak. Pangku kaki, topang dagu, tidur-tiduran, lantas bangun kaya begitu. Gak bisa. Ada satu anak Tuhan, saudara-saudara. Dia itu bukan dari Kristen dulunya. Dia dari Jawa Barat, sekolah di Jakarta. Akhirnya dia bisa menyelesaikan dia punya kuliahnya, tapi ujiannya itu lama hasilnya. Karena waktu dulu dia bilang, waktu dulu itu tunggu hasilnya lama. Jadi akhirnya saya kerja. Dia mulai doa katanya. Kerja, Tuhan kasih dia pekerjaan ini, itu, dan lain-lain. Ya, ambil untung dan lain-lain begitu. Nah, dia waktu itu kos bayar 1 bulan 3.000 rupiah. Itu cukup lama itu ya, 3.000 rupiah. Di zaman saya dulu aja, saya kos tuh di rumah Ibu Haja Seha, 1 bulan 25.000 saudara. Sementara saya punya gaji itu 20.000 rupiah. Nah, zaman dia 3.000 rupiah. Lambat laun. Karena dia rajin. Bikin insan, bikin ini, bikin itu. Akhirnya Tuhan berkati dia. Dia jadi orang kaya. Terkenal. Ini kalau saya cerita di sini, sudah bisa saksikan ke orang lain. Orang yang tua-tua itu akan mengakui. Memang hebat orang itu. Dia hebat. Luar biasa. Dia kenal semua. Artis-artis, penyanyi-penyanyi, siapapun yang zaman dulu itu dia kenal semua. Karena semua itu datang ke dia.
beli produk yang dia produksi itu. Lalu kemudian dia bangun banyak macam hal. Ini saya ingat kembali karena beberapa minggu lalu dia ketemu saya. Dan dia cerita ulang itu. Saya jadi terpatri ulang. Nah saudara-saudara, dia berhasil karena dia memang kerja keras. Sekarang dia diundang kemana-mana untuk khotbah. Tapi masih tetap pengusaha walaupun sudah hampir 80 tahun dia. Dia bilang, Pak Pendeta sekarang saya sudah hampir 80 tahun. Tapi saya masih semangat. Dan saya tidak bisa lihat orang-orang muda nganggur-nganggur atau tidak berhasil. Karena saya dulu ini juga orang pekerja keras. Dan akhirnya karena saya andalkan Tuhan, saya berhasil. Itu yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Pagi itu mereka sudah tarik jalan mereka ke darat dan tidak ada hasil apa-apa. Tapi ketika Yesus datang dan Yesus mulai terlibat dengan mereka dan Yesus mulai memerintahkan mereka untuk melabuhkan pukatnya, hari itu mereka berhasil. Ini yang luar biasa. Jadi kita lihat di sini bahwa sehebat apapun kita bekerja, sekeras apapun kita bekerja, tanpa Tuhan nol. Tanpa Tuhan nol. Mereka ini bukan orang-orang biasa, orang-orang yang kuasai Danau Galilea itu. Soal masalah ikan dan sekitar laut Galilea sampai ke dasar-dasarnya, mereka tahu itu. Di mana tempat ikan ngumpul dan yang lain. Mereka tahu. Karena pekerjaan mereka sehari-hari itu. Tapi dengar baik-baik. Skill kita, kemampuan kita, kepintaran kita. Satu waktu menghadapi jalan buntu. Tapi bersama Tuhan, walaupun kita orang sederhana, kita bisa berhasil. Karena Tuhan yang membuat berhasil. Dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7, Yeremia 17 ayat 7, dikatakan begini, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orangnya, orang dan nya kita ganti dengan saya ya. 1, 2, 3. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan saya pada Tuhan. Jadi kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan buat kita berhasil. Di zaman COVID itu saudara-saudara, saya bisa menyelesaikan beberapa hal. Walaupun semua peluang-peluang kelihatannya tertutup. Tapi ingat, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang buka pintu. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kalau Tuhan buka pintu, tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Kalau dia tutup pintu, tidak ada orang yang bisa buka. Sebab itu kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang langsung berperkara dengan kita. Sehingga kita berhasil. Yang keempat, Ibu Bapak. Yang keempat itu kita harus taat akan perintah Tuhan atau taat akan firman. Mari katakan bersama saya. Saya harus taat kepada firman. Saudara lihat ayatnya yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Ayat 6 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai goyah. Ketika mereka melakukan, mereka dapat. Ketaatan itu penting. Haleluya. Mari saudara-saudara ikuti kata-kata saya. Ketaatan itu penting. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan.
Saudara-saudara, kalau kita baca di Alkitab dalam Perjanjian Lama, kita akan menjumpai ada seorang yang bernama Naaman, panglima tentara Aram. Kemana saja dia pergi berperang, Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada dia. Tapi sayang sekali, panglima ini dia kena sakit kusta. Dan di rumahnya ada seorang budak Ibrani yang bersaksi kepadanya bahwa kalau di negeri hambamu ini, Tuhan bisa disembuhkan. Dan dia minta surat dari Raja Aram dan menghadap ke Raja Israel. Ketika sampai ke Raja Israel marah-marah dan berkata bahwa ini orang cari gara-gara dengan saya. Mana bisa aku menyembuhkan orang yang sakit, emang aku ini Tuhan. Tapi saudara-saudara, ribut-ribut ini didengar oleh seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dia telepon, dia bilang, "Hei Tuan Raja, tidak usah repot-repot dan jangan marah-marah, nanti cepat tua." Orang itu suruh kirim kemari, biar dia tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Wah, dahsyat saudara. Singkat cerita, dia ke rumah Nabi Elisa. Sampai di rumah Nabi Elisa, Elisa menyuruh bujangnya, tuh sana keluar. Kenapa Pak Nabi? Ketemu itu panglima tentara Aram, dia kan sakit, dia mau minta disembuhkan. Suruh dia celupkan diri di Sungai Yordan 7 kali. Ingat itu ya, siap. Dia keluar. Tuhan, hamba diperintahkan bahwa sampaikan, Tuhan kalau mau sembuh pergi ke Sungai Yordan, celupkan diri 7 kali. Selesai. Ini Naaman marah-marah, kalau saudara baca dia marah-marah. Dia marah-marah, terus dia bilang begini, "Aku kira hamba Tuhan ini akan keluar menjumpai aku lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian-bagianku yang sakit lalu menyembuhkan aku." Saudara lihat di sini, bahwa kita minta tolong Tuhan tapi kita mau atur Tuhan. Betul ya? Kadang-kadang kita begitu kan? Berdoa tapi dalam doa kita atur Tuhan. Atau selesai berdoa kita atur Tuhan. Nanti kalau Tuhan tolong saya buka jalan itu begini. Enggak. Yang Tuhan mau kita taat saja. Enggak usah atur. Yang atur Tuhan. Amin. Apakah di negeri kita kurang air? Air-air di kita punya daerah lebih bersih daripada Sungai Yordan ini kan? Buat apa? Dia mulai marah-marah, lalu mau pergi. Tapi anak buahnya bilang begini, Tuhan tidak disuruh melakukan hal yang sulit. Siapa tahu dengan jalan itu bisa sembuh. Lalu Naaman dengar dan kemudian dia mengikuti perintah itu. Dia pergi, celupin diri ke Sungai Yordan. 1 kali, 5 kali, belum sembuh. Kali yang ke-7, haleluya. Kulitnya menjadi bersih kembali seperti kulit bayi. Wow, luar biasa. Tuhan bekerja tidak tanggung-tanggung. Di dalam ketaatan ada mujizat yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Pagi itu mereka taat, mereka mengalami mujizat. 10 orang kusta berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus anak Daud, belas kasihanilah akan aku." Yesus tanya, "Kamu mau apa?" "Kami mau supaya tahir." Yesus berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, bawa persembahan ke bait Allah." Mereka pergi, 10 orang ini. Sementara berjalan, Alkitab mencatat 10-10-nya sembuh. Yang satu balik kepada Tuhan Yesus tersungkur dan mengucap syukur. Dan Yesus bertanya, "Bukankah 10 orang tadi? Semua kan sudah sembuh. Kenapa cuma satu yang kembali? Di mana yang lain?" Maklum Tuhan, ini kan dekat dengan mall. Jadi sudah tidak sempat balik. Mungkin mereka balik tapi langsung nyasar ke mall.
Cuma saya sendiri yang balik. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa. Ketaatan itu penting. Kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang, wah ini kok. Tapi kalau itu perintah Tuhan, kita ikut saja, taat saja. Dan kita akan mengalami mujizat. Amin. Amsal 13, ayat 13 berkata begini. Amsal 13 ayat 13 berkata begini. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Katakan bersama saya mau taat. Mulai hari ini, saya akan terus hidup dalam ketaatan. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Yang terakhir saudara-saudara. Yang terakhir itu kita harus membangun relasi yang baik. Orang-orang ini di ayat 7 itu memberikan pesan kepada perahu lain supaya mereka datang dan membantu. Dan Alkitab mencatat bahwa dalam kerjasama mereka itu, mereka bisa mengisi perahu-perahu mereka itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Saya mau kasih tahu bahwa keberhasilan itu juga ditentukan oleh relasi. Karena itu ada istilah yang berkata begini, bahwa di dalam kita bekerja dan berusaha untuk maju, berhasil, kita memerlukan 2 topangan. Topangan yang pertama dari atas. Topangan yang kedua dari samping, dari bawah. Karena itu kekristenan itu dilambangkan dengan salib, vertikal dan horizontal. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan pasti akan tolong kita. Begitu juga ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kita pasti membangun hubungan baik dengan sesama. Amin. Karena orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, dia pasti baik dengan semua orang. Enggak ada itu orang baik dengan Tuhan, cari Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tidak baik dengan sesama. Itu tidak betul. Tidak betul. Saya hari apa itu ada taruh di status saya itu, saya bikin bahwa Tuhan itu bukan dewa sehingga dia bisa disogok dengan materi. Tapi yang dia kehendaki adalah kita harus hidup dengan rendah hati, jujur dan mengasihi semua orang. Itu. Karena itu Feuerbach berkata begini, ini seorang ahli filsafat yang menggandrungi hal-hal teologi. Dia bilang begini, kalau kita bicara tentang Tuhan, maka tidak bisa tidak kita juga akan bicara tentang manusia. Dan pada waktu kita bicara tentang manusia, Tuhan kita bawa-bawa. Jadi tidak bisa dipisahkan Tuhan dan manusia. Semakin kita rohani, semakin kita ini menjadi penyembah yang benar, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, semakin kita mengasihi semua orang, terbuka untuk semua orang, tidak pandang agama apa, suku apa, kita akan terbuka dengan semua orang. Saya ingat pepatah Cina kuno dalam dagang, musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 masih sedikit. Itu juga yang dikutip oleh Prabowo kan, pada waktu dia pidato pada waktu itu dia bilang, musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 masih sedikit. Kita jangan cari musuh, kita harus berusaha katanya. Ya sedapat-dapatnya membantu banyak orang. Kalau kau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau kau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah 1 orang. Dan kalau kau pun tidak bisa bantu 1 orang, minimal kau jangan bikin susah orang lain. Artinya tetap kita berkawan, kita happy dengan semua orang. Amin. Jangan gara-gara agama ya menempel di KTP kita dan diri kita, lalu kita musuhin orang. Tidak boleh. Justru semakin kita beragama, semakin kita baik dengan semua orang. Karena agama yang benar adalah agama cinta kasih.
Haleluya. Agama kebaikan. Baik dengan semua orang. Sebab Tuhan baik dengan semua orang. Nah ibu bapak yang kasih dalam Tuhan. Karena itu bangunlah hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan paling terakhir sebelum saya mau menutup ini. Bahwa yang paling akhir kalau kita mau menjadi Kristen yang produktif. Tinggalkan jala. Tinggalkan dayung, tinggalkan perahu, tinggalkan ikan. Ikuti Yesus. Karena ikuti Yesus kita bisa memperoleh segala-galanya. Ini harus menjadi keputusan kita. Bahwa semua yang ada dalam dunia ini termasuk segala keindahannya. Saya harus tinggalkan. Dan saya harus ambil Yesus. Ikut Yesus. Itu keputusan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi-Mu, itu sangat mungkin bagi-Mu. Sekali lagi tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi-Mu, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku Percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas, sekali lagi. tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sesungguhnya kuasa-Mu tidak terbatas. Semua dapat Kau lakukan. Persoalannya kami kurang yakin, kurang percaya. Apa yang kelihatan Karena kami belum mustahil bagi-Mu, merubah paradigma itu berpikir kami, sangat mungkin cara pandang kami. bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, Tapi hari ini Engkau menghendaki kuasa-Mu yang sempurna. agar kuasa-Mu sempurna. Ketika ku Kami alami. percaya mujizat itu Dan kami nyata, diberkati. bukan karena kekuatan, Sebab hidup ini bukan karena kekuatan kami, ya Tuhan. melainkan oleh Roh-Mu semata-mata. Berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, sekali lagi ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara dua-dua, buka di hadapan Tuhan, ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus,
meteraikan semua kebenaran firman di dalam hati saya, mampukan saya untuk menghidupi kebenaran-kebenaran ini. Karena ketika saya menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu, kebenaran-Mu memerdekakan saya. Dan saya akan mengalami terobosan baru. Sehingga hari demi hari saya alami mujizat Tuhan. Hidup saya diberkati, keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, pelayanan, dan gereja saya makin diberkati Tuhan. Sehingga saya dapat menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, saya siap menghidupi kebenaran-kebenaran. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan mimbar. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita sambil mempersiapkan persembahan kedua. Kami ucapkan selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Ibadah Raya Online dan Onsite GB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 27 Oktober 2024 diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Putong di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah Kid Forecast diadakan setiap minggu pada pukul 9 dan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah di Lighting Inga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Doa komitmen bersama diadakan setiap hari pada pukul 9 malam di rumah masing-masing. Terus dihimbau bagi setiap pelayan jemaat dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya secara rutin. Mari terus berdoa untuk keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa kita. Dan kiranya berkat kasih dan rahmat Tuhan terus ada dan penuaian yang besar itu terjadi atas bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Mendengar doa EPT atau Azusa Prayer Tower, sesi khusus dari Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan memintanya dan petugas media. Ibadah doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Community of Law atau KUL GB Philadelphia Horizon Bekasi mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi untuk dapat bergabung bersama dalam KUL. Kita akan belajar bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi KUL yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal Jemaat Tuhan, silakan menghubungi para pengerja di pintu masuk. Bagi Bapak Ibu pemuda-pemudi Jemaat Tuhan yang rindu berdoa, mari bergabung bersama dalam rumah doa Bethlehem. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja di pintu masuk. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan secara rutin atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengisi form doa dengan cara scan QR Code berikut ini. Dan jika Bapak Ibu Jemaat Tuhan rindu didoakan secara langsung, dapat mengikuti doa bersama pasukan doa Philadelphia Horizon setelah ibadah raya kedua. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, Jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Ibadah pria Bethel Indonesia Philadelphia Horizon akan diadakan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Rumah Doa Bethlehem, Taman Villa Baru, Blok B1 Bekasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Eri Prasetyo.
smiled at me, pum 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 pum. Me and my drum. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu, nanti Kak Ayu akan berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang tabur pada hari ini buat setiap kami. Ajar kami Tuhan, pimpin kami untuk kami jadi pribadi kekristenan Tuhan yang produktif di dalam Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh menjadi pribadi yang taat dan ada terobosan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang kami beri ini Tuhan, agar apapun yang kami beri Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu, pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang kedua pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun dari antara kami yang terlewat. Dan bila hadirat-Mu terus menuntun, memimpin kami sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kami. Bahkan Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus, melepaskan berkat untuk hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati pelayanan, pekerjaan, bahkan keluarganya ya Tuhan. Kami mohonkan kiranya Tuhan bertambah-tambah hikmat pengurapan yang baru ya Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan alat dalam kerajaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyatakan shalom atas Indonesia. Biar dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan turun. Bahkan secara khusus kami bersyukur untuk pelantikan presiden yang baru yang telah dilaksanakan hari ini Tuhan. Untuk presiden yang baru Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Kami bersahati berdoa biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun berlimpah. Biar kiranya Tuhan pakai mereka Tuhan Yesus. Roh takut akan Engkau ada bagi pemerintahan yang baru ya Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang terus akan berjalan bersama-sama dengan bangsa kami. Yang terus mendatangkan kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Berkenanlah Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam pemerintahan yang baru ini Tuhan Yesus, rencana Tuhan yang terus boleh terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bahkan kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk pilkada yang ada ya Tuhan yang akan dijalankan ya Tuhan Yesus tahun ini. Biar Tuhan Yesus juga yang mengangkat pemimpin yang daripada Tuhan untuk memimpin setiap daerah yang ada ya Tuhan Yesus. Bahkan kami serahkan Tuhan Yesus setiap masyarakat untuk setiap generasi yang ada, secara khusus generasi Yeremia di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami bersahati biarlah bertambah-tambah banyak Tuhan anak-anak muda yang
cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa. Biar kiranya bangsa ini Tuhan terus pulihkan, sembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan para pemimpin rohani kami. Kami serahkan Bapak Niko Nyotoro Harjo di pusat ya Tuhan beserta wakilnya. Kami serahkan gembala kami Bapak Samuel Harnadi ya Tuhan di tempat ini beserta wakilnya. Kami serahkan ketiga kantor ibadah di tempat ini, Bapak Agus, Bapak Winarto, Bapak Weli Sitorus. Bila kiranya kuat kuasa Roh Kudus menyertai Tuhan pemimpin rohani kami dengan tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda heran. Dan Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan alat untuk kerajaan penuaian akhir zaman ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak kami yang baik. Kami juga melepaskan berkat Tuhan Yesus untuk gerejamu di tempat ini, GP Horizon Bekasi. Biarlah tempat ini Tuhan menjadi wadah untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Kami juga Tuhan Yesus serahkan untuk setiap kami yang datang di ibadah kedua. Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya sepanjang minggu ini. Dalam pekerjaan kami, aktivitas kami terlalu percaya Tuhan. Tuhan akan senantiasa berkati kami. Sebab kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus terus menyertai keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami serahkan perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu. Bila sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami siap mengambil berkat yang daripada Tuhan. Mari Ibu Bapak angkat dua tangan, buka di hadapan Tuhan. Siap terima berkat. Dan bawa pulang ke rumah dan lingkungan di mana kita ada untuk memuliakan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Rahmat dan anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan kuasa Roh Kudus. Biarlah memimpin, menyertai saudara semua. Mulai pagi menjelang siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati, bersukacita dan tetap punya pengharapan dalam Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara.